Oke. Eh, benda yang punya frekuensi yang sama dia akan bergetar. Ya, garpu tala itu eh, kalau dia dipukul, dia bunyi di A, nanti benda yang lain yang punya frekuensi yang sama dengan dia juga akan bergetar ketika benda itu bergetar. Dan gelombang itu ada, karena ternyata waktu garpu tala itu dipukul dan dia dimasukkan ke dalam air, itu langsung ada riak-riaknya gelombang. Kalau kita dengar gini kan nggak terlihat ya, tapi itu ada getarannya gitu. Ada getaran yang kemudian bergetar di sana. Nggak usah pakai mic lah, Dep. Nggak usah. Gini, kapan hari di rest area di bawah itu mereka putar musik yang keras sekali gitu ya. Dan jendela kamar saya bergetar, padahal jaraknya jauh ya gitu. Sedangkan benda-benda yang lain di sekitarnya mungkin diam aja gitu. Karena dia ada di frekuensi yang sama gitu. Jadi hanya benda-benda yang ada di frekuensi yang sama dia akan bergetar gitu. Nah, persoalannya begini. Yang punya frekuensi yang sama dengan Tuhan ya, itu roh kita. Gitu. Bukan jiwa, bukan tubuh. Nah, kita punya dua, punya manusia jiwani, punya manusia rohani. Gitu. Sebelum kita lahir baru, itu tidak terpisah. Itu sebabnya Ibrani berkata begini, firman Tuhan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Dia sanggup memisahkan sumsum dengan tulang, sendi, roh dengan jiwa. Dia bisa misahin roh dengan jiwa. Sebelum lahir baru, roh dengan jiwa kita bersatu. Gitu. Tapi siapa yang memimpin? Jiwa. Dia memimpin sepenuhnya. Gitu. Sehingga roh itu ikut aja. Sebabnya firman Tuhan bilang, roh penurut, daging lemah. Roh itu mau nurut, tapi siapa yang mimpin? Gitu. Nah, setelah lahir baru, apa yang terjadi? Rohnya mulai pisah dengan jiwa. Sepenuhnya enggak? Enggak. Karena dia bertahun-tahun dipimpin oleh jiwa. Bertahun-tahun dia ada di bawah perbudakan. Bertahun-tahun dia menjadi, gambarannya menjadi apa? Budak. Dia menjadi hamba dari itu. Itu sebabnya, dan jiwa tidak independen. Jiwa itu ada di bawah perbudakan dosa. Coba renungkan. Seperti bangsa Israel 430 tahun ada di Mesir. Ya kan? Waktu mereka dibebaskan, sudah bebas nih. Apa yang terjadi? Ingat-ingat Mesir terus, pengen kembali ke Mesir. Padahal waktu di Mesir, teriak-teriak, bebaskan. Bahkan teriakannya sampai ke Tuhan, dan teriakan yang sampai ke Tuhan itu yang membuat mereka dilepaskan dari Mesir. Tapi waktu keluar dari Mesir, teriak lagi. Karena itu sudah bertahun-tahun dia ada di bawah perbudakan. Dia ditundukkan. Dia tidak punya kuasa, tidak punya kekuatan, tidak punya otoritas. Gitu. Ada enggak? Ada. Tapi dia tidak bisa. Gitu. Nah, setelah orang lahir baru, dikatakan dia adalah ciptaan yang baru. Sekarang rohnya hidup. Sekarang rohnya sanggup. Sekarang rohnya bisa bergetar. Waktu Tuhan ngomong. Persoalannya? Persoalannya dia terkurung di dalam manusia lahiriah. Firman Tuhan ngomong begini. Kamu, saya tidak buka ayatnya lah. Nanti cari sendiri. Kamu mau mengenakan yang baru tanpa meninggalkan yang lama. Enggak ada yang bawa jaketnya. Ada ya, kalau sekarang. Tapi enggak cukup kalau saya pakai kayaknya. Apa ukurannya, Kak? Enggak ada yang bawa jaket satu lagi. Kak Devi bawa jaket enggak? Nah. Coba kamu pakai jaket Kak Devi. Nah. Ya. Itu jaketnya dia. Ya kan? Maju ke sini. Ini apa sih ukurannya?
Ya. Nah, ini manusia lama. Dia mau mengenakan yang baru, tapi tanpa menanggalkan yang lama. Gitu. Coba pakai. Meskipun ini keren, gitu kan? Nyaman nggak? Gitu ya. Ya kan? Ya jaketnya yang baru bagus, gitu. Tapi dia nggak mau ninggalin yang lama. Oke, thank you, Pak. Gitu ya. Itu yang Paulus ngomong gitu. Kita ini pengen beralih dari tubuh ini kepada Allah, gitu. Maunya apa? Hidup di dalam roh, dipimpin roh. Ya. Tapi untuk itu harus menanggalkan yang lama. Dia gambarannya apa yang ditanggalkan sih? Baju kan, gitu. Mengenakan yang baru, apa yang dipakai? Yang baru, gitu. Tapi manusia roh ini ada di dalam manusia lahiriah, gitu. Manusia rohani kita ini ada di dalam manusia lahiriah. Tadi saya sebenarnya mau cari ilustrasi, tapi saya buka dulu ayatnya. 2 Korintus 4 ayat yang ke-7. 2 Korintus 4 ayat yang ke-7. Namun harta ini kami miliki dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Jadi harta itu yang sangat berharga itu apa? Tuhan yang ditaruh di dalam roh kita. Itu dimiliki di dalam bejana tanah liat. Gitu. Sama seperti minyak narwastu di dalam buli-buli walam. Tapi yang kita lakukan adalah mengagumi bejana itu. Oh, dihias, ya kan? Bejananya itu, kalau tanah liat biasa tahu ya warnanya coklatnya. Itu cuma jadi apa? Pot, kendi, apa namanya? Anglo, atau enggak sih anglo yang untuk bakar itu, untuk kendil gitu ya. Itu tanah liat langsung. Tapi ada ya tanah liat yang lebih mahal enggak? Ada. Dihiasi nanti namanya porselen, keramik. Itu tanah liat. Tapi tanah liat disaring, tanah liat dilapisi, diglasir, itu namanya porselen, keramik, ada lapisannya. Tanah liat enggak? Tanah liat itu. Tapi jadi indah enggak? Indah. Mengkilap enggak? Mengkilap. Tapi tanah liat enggak? Tanah liat. Gitu loh. Yang kita lakukan dalam hidup kekristenan kita seringkali adalah menghiasi bejana tanah liat itu. Kasih pita, kasih ukiran, dilapis emas bahkan, ya kan? Wow, itu. Bukan. Yang perlu dilakukan adalah memecahkan bejana itu, supaya harta yang di dalamnya itu bisa terpancar keluar. Supaya minyak narwastu yang tersimpan di dalam buli-buli itu harumnya keluar. Supaya roh yang di dalam kita leluasa bergerak keluar, gitu. Itu aja sebenarnya, gitu. Kenapa? Karena firman Tuhan ngomong gitu. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna, itu ya. Semua yang lahir dari daging, daging. Padahal indah nggak? Indah. Dan manusia senang? Oh senang, gitu. Pasti kagum, gitu ya. Apa itu yang dikagumi manusia? Misalnya gini, setiap kita punya kekuatan, setiap kita punya kebaikan, setiap kita punya kelebihan, tetapi itu terbatas. Contoh, kekuatan fisik. Misalnya nih, Marianus saya nggak tahu, dia kalau mikul karung sanggup berapa kilo. Beras kamu pernah bawa nggak? 50 kilo bisa? 100 kilo? Belum. 50? 60 masih bisa? Mungkin. Hah? Kalau jauh nggak bisa, tapi kalau ngangkat aja bisa. Oke. Menurutmu batas kekuatanmu berapa kilo? Kalau kamu taruh di sini 50. Kalau saya kasih 60, bisa tertinggal lama. Nah, saya kasih 100. Nah, berarti kan
Ya, misal Merianus, batas kekuatannya 50 ya, dia tahu diri, itu ya. Gitu. Yang lain mungkin karena dia latihan setiap hari, 100 dia bisa. Kan beras itu kan 100 kilo kan, 1 kintal itu. Dan di pasar kita lihat ada orang yang tukang bisa ya Pak, bisa 2 ya Pak. Berarti kan batasnya lebih ya. Tapi kalau 3 itu, misalnya batasnya segitu, 300 kilo. Ditambahi lagi 1 kilo masih bisa nggak? Nggak bisa. Dia udah batasnya, batas kekuatannya, gitu loh. Itu kekuatan di fisik. Kekuatan di pikiran, sama. Orang ada batasnya nggak? Kemampuan dia untuk berpikir, mengeluarkan ide, gagasan, membuat rancangan, strategi semuanya. Ada yang sangat cemerlang, sehingga dia bisa langsung membuat begini, itu taktis sekali. Ada orang yang sangat tanggap cekatan, rajin, terampil ya kan, bikin apa-apa, wah pokoknya langsung semua. Tapi ada batasnya nggak? Ada. Bahkan yang sulit kayak gini, mencintai orang yang hatinya sangat lembut, terbuka, dia akan mencintai, tapi dia mencintai terbatas. Kalau dia mencintai, cintanya kepada siapa? Orang ini sangat cinta kepada keluarga. Nanti waktu dia diajak mencintai jiwa-jiwa bisa nggak? Nggak bisa, karena cintanya sudah habis untuk keluarga. Dia sangat mencintai apa? Tanah air. Tuhan suruh pergi ke bangsa-bangsa, bisa nggak? Nggak bisa, karena cintanya untuk itu. Itu cinta manusia. Itu batas kekuatan manusia. Di fisik, di jiwa, di pikiran, di perasaan, di kehendak. Nah gini bedanya. Orang tekadnya sangat kuat. Gitu. Pokoknya saya melakukan ini. Iya, kalau itu untuk kepentingannya sendiri. Dia mau berjuang apapun. Tapi begitu Tuhan ngomong tentang kehendaknya, dia enggak sanggup. Memakai tekadnya untuk menjalankan kehendak Tuhan. Itu loh bedanya. Gitu. Untuk menjalankan kehendaknya sendiri, dia pakai tekadnya. Dan dia akan dikagumi manusia. Oh luar biasa ya. Orang ini ya berjuang sampai kayak gitu ya. Nggak penyerah ya, siang malam gitu terus. Gitu. Tapi waktu Tuhan bilang kehendaknya, dia nggak bisa pakai tekadnya. Gitu. Waktu dia sanggup, sangat berhikmat, membedakan ini, dan itu. Waktu Tuhan bilang, ini kehendakku, dia bingung, bergumul. Apakah diikuti atau tidak? Apakah ini baik atau tidak? Apakah ini menguntungkan atau tidak? Karena pikiran manusia terbatas. Waktu Tuhan bilang, saya kemarin dapat menarik sekali, saya cerita sama Mami. Ada ilustrasi, ada koin-koinnya. Ini Loren Cunningham. Saya biasa kalau ada hamba Tuhan besar dengan pengurapan begitu meninggal, saya langsung baca lagi bukunya, lihat apa kata orang tentang dia gitu ya. Di dompetnya ada beberapa uang. Ada kertas, ada koin kayak ini ya. Ada koin nggak sih sayang? Ada. Ini aja lah. Pokoknya Tuhan bicara dengan dia. Loren Cunningham ini pendiri Youth with a Mission. Kalau belum, baca bukunya. Benarkah Tuhan berbicara dan jadikan Yesus Tuhanmu, ya? Tuhan bilang gini waktu dia lagi jalan. Ambil uang di kantongmu. Ya. Terus apa? Lemparkan ke tanah. Dia lempar. Nggak mikir dia. Karena di hatinya gini, oh mungkin Tuhan mau memberkati orang. Karena sebelumnya dia pernah dapat kesaksian. Anggota WWM, suami istri, baru punya anak, bayi. Nggak punya uang sama sekali untuk beli susu, untuk beli makanan, untuk beli perlengkapan bayi, nggak punya uang. Mereka berdoa, Tuhan, kami perlu loh susu, popok, stroller, dorongan bayi, gitu-gitu semua. Tahu nggak? Dia jalan, Tuhan bilang, lihat ke kanan. Di ranting itu ada uang $10, $5, sudah disusun rapi. Jumlahnya $35. Gitu. Kata Pak Adi, uang Tuhan di mana-mana, ya kan? Jadi waktu Tuhan bilang, lemparkan uangmu ke tanah. Dia lempar, itu tempat yang gelap. Dia mikirnya gini, oh nanti pasti Tuhan mau
ngomong sama orang supaya ada uang di situ, itu yang memberkati orang yang tidak tahu. Terus dia jalan. Dia tenang karena dia taat kepada Tuhan, gitu ya. Terus Roh Kudus ngomong gini, balik. Tidak salah nih. Balik. Ambil lagi uangnya. Enggak lah, mungkin ini di hatiku sih. Ambil lagi. Mungkin Tuhan cuma ngetes aku, ya kan, gitu. Diambil lagi. Terima kasih Tuhan, lulus ujian aku, ya kan, itu. Ternyata cuma diuji sama Tuhan. Balik. Ya, diambil. Ngomong lagi, Roh Kudus. Kasih kepada si A itu yang ikut di acara camp itu. Wah, Tuhan, enggak lah. Tadi dia aja baru kesaksian, baru berusaha bebas dari narkoba. Kalau aku kasih ke dia ya dipakai buat beli narkoba lah. Enggak lah, gitu. Dia jalan ke camp papasan sama anak yang Tuhan bilang itu. Apa yang dilakukan? Enggak Tuhan, enggak. Kamu rela loh, uang-uangmu ke tanah. Tapi kamu enggak mau kasih sama itu. Gimana? Ya Tuhan, kalau sekali lagi aku ketemu dia, aku kasih. Beneran, dia muter jalan sembarang aja, ketemu lagi sama anak itu. Akhirnya dia nyerah. Oke, ini ada uang. Pokoknya Tuhan nyuruh aku kasih ke kamu. Nangis langsung anak itu. Dia bilang, tadi aku berdoa, Tuhan, aku mau yang masuk rehabilitasi narkoba. Aku butuh uang sekian. Kalau ada yang ngasih, ya itu konfirmasi. Ini jumlahnya yang dikasih itu persis untuk masuk rehabilitasi narkoba. Tapi tahu nggak, manusia jiwani kita nggak mau, meskipun kita murah hati. Ya nggak? Kita mikir, kasih ke siapa ya? Kasih ke ini ya. Lebih rela dilemparkan ke tanah daripada kasih ke orang. Kalau hanya menuruti pakai ukuran kita, pikiran kita, kemurahan hati bawaan kita, gitu loh. Gitu. Apakah murah hati tidak baik? Bukan, saya nggak ngomong begitu. Tapi ini ngomong tentang mengikuti Tuhan. Gitu. Yang seringkali kita melihat dan orang membutuhkan dan Tuhan bilang bukan bagian. Atau kita sedang dalam keadaan yang itu satu-satunya dan Tuhan bilang serahkan. Gitu. Itu. Manusia jiwani bisa nggak? Nggak bisa. Gitu loh. Ada, dia bisa beri. Gitu. Dan dia beri dalam batasan. Gitu. Nggak bisa. Gitu. Yang membedakan adalah wadahnya yang di luar, yang membungkus itu proses oleh Tuhan, diremukkan oleh Tuhan, dipukul oleh Tuhan, itu ya, supaya yang di dalam ini bisa mengalir keluar, leluasa dari roh. Apakah nanti pikiran tidak berguna, perasaan tidak berguna, kehendak tidak berguna? Bukan. Sekarang kalau tadinya dia memimpin roh jadi satu, sekarang dia juga nanti dalam prosesnya dia akan dipimpin oleh roh. Jadi satu, tapi tunduk. Gambarannya apa? Hamba dengan Tuhan. Sekarang jiwa jadi hamba dari roh. Tadinya roh jadi hamba dari jiwa. Sekarang sebaliknya, gitu loh. Nah, sekarang ingat-ingat dulu. Cek ke diri sendiri. Sudah lahir baru berarti sudah punya Roh Kudus. Rohmu sudah dihidupkan. Rohmu sudah mulai dipisahkan dengan jiwa. Tapi seberapa misahnya? Seberapa dia take over, mengambil alih posisi menjadi Tuhan. Gitu. Atau dia masih seperti Israel yang Mesir Tuhan, ada timun, prei, semangka, bawang bombay, seledri, semua jenis itu coba lihat nanti. Kan itu yang dipingini gitu ya. Ada daging, ada kuali-kuali Mesir, terus gitu. Sudah dipisah belum? Sudah hidup dipimpin oleh roh belum? Sudah roh yang memimpin belum? Gitu. Sudah roh sepenuhnya yang memimpin belum? Gitu. Atau masih mix? Atau masih banyak jiwanya? Ini saya tidak bicara orang yang belum lahir baru. Orang yang belum lahir baru pasti yang memimpin adalah manusia jiwani. Jiwanya gitu. Dan jiwa itu di bawah perhambaan dosa. Jadi dia nggak independen gitu. Enggak. Nanti apa yang masih muncul di hatinya? Suara roh itu samar-samar suara hati. Ya kan? Mau mencuri masih ada suara
jangan dong, gini-gini itu. Tapi semakin nggak didengar, semakin hilang suara itu. Hatinya semakin keras, gitu ya. Gitu. Makanya waktu Tuhan Yesus ngomong sama orang Farisi itu, oh engkau tidak jauh dari kerajaan Allah, itu ya maksudnya. Gitu. Tapi belum, tidak jauh itu kan meskipun dekat kan belum di dalam, gitu ya. Gitu. Kamu tidak jauh dari Salatiga, sudah di Salatiga belum? Belum. Gitu. Gitu. Dan Allah yang jadi raja. Dan dia jadi rajanya di mana? Di roh. Gitu. Dia memimpinnya di mana? Di roh. Bukan di jiwa. Jiwa dipimpin oleh roh. Roh kita yang bersama dengan roh Tuhan. Gitu. Nah, seringkali yang kita lakukan, kita menghiasi jiwa. Gitu. Saya ngomong gini, mungkin kalian berpikir, kayaknya kita diajarin nggak kayak gitu deh. Gitu ya. Enggak. Nanti banyak orang Kristen menjalani kehidupannya frustrasi. Gitu. Karena dia memakai kekuatannya sendiri, gitu ya. Memakai, kalau kita pakai gambaran ini, dana yang harusnya dipecahkan, diremukkan, dihancurkan, malah dikasih hiasan macam-macam. Dilapisi emas, dilapisin, diglasir, di oven supaya jadi cantik. Dan orang jadi mengagumi bejananya, bukan yang di dalamnya. Gitu. Wow, luar biasa ya. Buli-bulimu indah sekali ya. Tujuannya bukan itu. Tujuannya dipecahkan supaya bau parfum di dalamnya itu menyebar keluar. Selama buli-buli itu belum dihancurkan, orang tidak bisa merasakan roh Tuhan yang ada di dalam ini mengalir keluar. Gitu. Ya, saya baru ini terus ya. Saya tidak berkata bahwa sudah sepenuhnya, tapi kita bisa ngecek ke diri sendiri sampai di mana saya hari ini berjalan dan diproses oleh Roh Tuhan. Itu loh. Saya orang yang berorientasi kepada hasil, pengen cepat, kepengen semua tercapai, gitu ya. Pokoknya model-model kayak gitulah. Beri saya tugas, tentukan deadline, atau beri sesuatu yang baru yang belum ada polanya, modelnya, saya akan kerjakan sampai itu jadi. Kalau perlu tak bikinkan pola supaya orang lain nanti tinggal ngikutin. Lebih baik nggak ada contohnya. Gitu. Jangan orang lain mungkin berpikir, oh enggak, gimana nih kok belum ada, saya nggak tahu gitu ya. Enggak. Gitu. Tapi Tuhan, cara manusia, jiwa nih, itu meletihkan sekali. Tinggal di satu tempat, melakukan sesuatu yang saya dipesani berulang-ulang oleh banyak hamba Tuhan. Pak, jangan melihat hasil, nanti kecewa. Saya orang yang berorientasi kepada hasil. Tidak boleh melihat hasil. Terus ngapain coba? Ya kan? Jiwa. Nah, kalau kita tidak ngerti kebenaran ini, ya kan? Hanya jadi orang Kristen, rohnya sudah dilahirkan, tapi dia nggak bisa memimpin jiwanya sepenuhnya. Dia masih bolak-balik lah di area tertentu, rohnya memimpin, di area-area lain masih jiwanya. Contohnya, mungkin dia kalau pelayanan, dia biarkan rohnya memimpin. Tapi dalam mengambil keputusan-keputusan lain, dia sendiri. Yang membuat orang tidak bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Terus, dia pikir bahwa, oh ini memang kita perlu waktu-waktu tertentu mengkhususkan gitu ya. Tapi bukan hanya di waktu itu kan. Kalau roh kita nyambung dengan roh Tuhan kan. Tapi kamu bisa bayangin nggak? Roh Tuhan ini seperti air di dalam botol ini. Gitu. Tapi selama dia rapat, apa orang lain di sekitarnya bisa basah? Nggak bisa dong. Ya nggak? Dia rapat kok. Bahkan kita bangga sekali. Oh ini tutupnya sangat hebat, Pak. Nggak akan bisa bocor. Gitu. Bukan.
Yang dibutuhkan adalah bagaimana dia mengalir keluar dari dalam ini. Pernah lihat nggak sepatu kulit yang sudah lama nggak dipakai, yang udah keras kulitnya, ya kan? Itu udah sakit sekali kan kakinya kalau dipakai di kaki, gitu ya. Nah kayak gitulah gambarannya. Kulit luar kita, manusia jiwani kita itu sudah sedemikian kuatnya. Dia mempengaruhi yang di dalam. Jadi rohnya itu nggak bisa ngapa-ngapain, gitu. Nggak bisa ngapa-ngapain. Coca-Cola, ya kan? Terus Sprite, kalau kita ini begitu dibuka tutupnya, tapi selama nggak dibuka, ya power yang sangat besar itu ada di dalam. Roh yang sama yang membangkitkan Yesus dari orang mati. Kenapa kok Kathryn Kuhlman? Kenapa kok Kathryn Kuhlman jalan gitu aja, reba, disembuhkan, dan mengalami banyak hal perjumpaan dengan Tuhan, gitu. Apa yang membedakan itu? Bukan nggak sampai ke situ. Dia ngomongnya begini. Seringkali melayani ibadah itu 4 jam berdiri. Kadang 6 jam. Tapi waktu selesai 4 jam itu, saya tidak lebih capek dari waktu mulai tadi. Bahkan seringkali 1 jam terakhir itu, saya lebih segar daripada tadi waktu mulai. Nggak capek, 4 jam berdiri terus. Orang medis bilang nggak percaya, terus mereka lakukan pemeriksaan, ternyata betul. Gitu. Dia bilang, karena saya tidak pakai kekuatan saya, ini sepenuhnya Roh Kudus. Bisa begitu Pak? Ya, merindukan, gitu. Mau Tuhan, mau gitu loh. Dan apakah itu hanya untuk pelayanan yang di mimbar? Bukan kan semestinya. Semua, gitu. Di semua area tidak ada yang dipisahkan. Dalam studi, mengerjakan apapun yang Tuhan mau, itu sih. Ngalir dari mana? Itu loh. Banyak orang ngomong begini, oh, di dalam pelayanan, ya saya tahu, kita perlu Maria dan Marta. Oh ya, apakah berarti kamu berkata bahwa ada sesuatu yang hanya lahir dari aktivitas, dari kegiatan, gitu? Bagaimana semestinya? Coba lihat nanti ketika Marta, Tuhan Yesus kali kedua datang ke rumahnya. Tuhan Yesus ngomong sesuatu lagi nggak? Enggak. Karena dia tidak menuntut orang lain jadi seperti dia. Itu ya. Jadi apa yang harus dilakukan? Apakah tidak? Orang kan dipanggil macam-macam ya, tapi itu lahir dari mana? Lahir dari kekuatan alamiahnya, lahir dari kekuatan manusianya, atau lahir dari rohnya. Itu loh sebenarnya. Gitu. Ada yang dipanggil untuk melayani langsung dengan orang, ada yang dipanggil untuk berkhotbah, ada yang dipanggil untuk berdoa, ada yang dipanggil untuk menyembah, ada yang dipanggil untuk memasak, ada yang dipanggil untuk merawat orang sakit. Semua lahir dari mana? Gitu loh. Apakah dia berkhotbah karena dia eksegese, hermeneutik, baca tafsir, pintar bicara? Ada orang masih lidah kan? Ada orang pintar ngomong kan? Ada orang pintar berargumentasi kan? Gitu. Orang sangat bisa menyentuh orang dengan sentuhan-sentuhan emosional sehingga orang pasti meneteskan air mata. Orang begitu peduli dengan orang lain dan memang dia seperti itu. Bukan itu masalahnya. Bukan. Tapi apakah setiap yang dilakukan itu lahir dari roh? Masih lahir dari kekuatannya sendiri, gitu loh. Tidak langsung. Dan Tuhan sedang mengerjakan. Soalnya begini. Setiap kita ini pasti dikerjakan oleh Tuhan. Persoalannya, waktu Tuhan mengerjakan kita, respon kita apa? Waktu Tuhan sedang mengerjakan hidup kita. Waktu Tuhan sedang mau memecahkan bagian-bagian
yang menghalangi roh itu mengalir keluar dari hidup kita, respon kita apa? Terus ngomong bahwa, ya Tuhan, kali aku menyingkirkan tanganmu itu dari hidupku. Karena aku ngomong, Tuhan, jangan kasih orang-orang menjengkelkan kayak gini dong. Kasih orang-orang yang sehati dong, sepakat. Orang-orang yang menjengkelkan itu alatku untuk memecahkan hidupmu. Gitu ya. Kok lama banget sih Tuhan? Gak jadi-jadi. Udah ini. Iya, itu alatku supaya kamu pecah di situ. Kali yang kita harapkan, yang kita bayangkan beda dengan yang Tuhan sedang kerjakan di hidup kita. Itu loh. Capaian Tuhan sama capaian kita beda. Gitu. Nah kalau kita nggak ngerti capaian Tuhan, hidup kita akan frustrasi. Saya ingat kapan hari di itu yang dari satu gereja itu, khotbah saya tentang kehendak Tuhan itu ada yang komen begini. Apakah selalu kehendak kita ini bertentangan dengan kehendak Tuhan? Kamu ngerti kehendak Tuhan, pasti bertentangan. Tapi kalau orang pikir dia masih ada yang baik dalam dirinya, nah yang dia pikir baik, itu beda dengan yang Tuhan pikir. Itu masalahnya. Tujuan Tuhan adalah supaya roh itu mengalir keluar sepenuhnya, leluasa. Bebas bergerak. Tujuannya apa? Supaya roh Tuhan yang di dalam kita bisa ikut ngalir keluar bersama dengan roh kita. Itu loh. Kepentingan Tuhan. Tapi kepentingan kita adalah menjaga supaya wadahnya tetap baik. Karena kalau wadahnya sudah hancur, tidak ada bagian yang menjadi pujian buat kita. Ada orang yang sangat lembut, waktu dia sudah dipukul oleh Tuhan, nyerah sama Tuhan, dia bisa menegur orang dengan sangat keras. Meskipun dia ngomong, Tuhan sebenarnya aku tidak mau, tapi dia lebih menurut Tuhan dibanding dengan sifat alaminya. Ada orang yang sangat tegas dan keras, tapi dia bisa sangat lembut menasihati orang lain, karena dia sudah pukul Tuhan. Meskipun dia pengennya, bisa tidak usahlah ini. Tidak layaklah dia dapat sapaan seperti itu. Teguran aja mungkin masih kurang, ya kan? Perlu tongkat, ya kan? Gitu. Tapi itu proses Tuhan, itu ya. Orang yang kepengennya cepat. Nah, saya suka satu kalimat yang dikatakan oleh Eddie Baker, dia ngomong begini. Kemuliaan Tuhan di dalam diri kita, bobot yang Tuhan taruh di pundak kita, itu memperlambat langkah kita, supaya kita tidak lari dengan ritme kita sendiri. Itu sebabnya kalau kita surrender, kalau kita di hadirat Tuhan, kalau kita nyembah, itu semua, itu cara Tuhan loh, salah satunya, merayu kita. Karena di roh, kita akan bilang, ya Tuhan, mau di hadirat Tuhan, mau. Setelah itu, lah, kok tadi aku bilang mau ya, udah terlanjur, gitu ya, itu. Ya Tuhan, ya, wah, setelah itu, Tuhan, ya udah, itu. Atau yang seperti yang paling bagus kesaksian Mega itu memang. Yang lain belum pernah dengar, saya cerita lagi, ya kan? Mega, saya kasih tawaran waktu itu. Coba kamu berdoa, Meg, Bandung, Bekasi, Bali, ya kan? Gitu. Wah, dia berdoa gini, Tuhan, kalau boleh jangan Bekasi. Sekiranya mungkin Bekasi lalu, gitu ya. Terus dia berdoa dalam bahasa roh. Gitu. Nah, KOC itu bukan dengar. Tuhan beri penafsirannya, bahasa rohnya Mega. Dia dengarnya bisa begini, Tuhan, kemana saja engkau mau, aku mau. Padahal hatinya ngomong gini, jangan Bekasi Tuhan, sekiranya mungkin Bekasi lalu. Coba kalau kita nggak doa di roh, ya kan? Ikut nggak proses Tuhan? Nggak loh. Karena jiwa kita memang nggak akan mau, gitu, nggak akan ngerti. Kita mau mempertahankan kok, gitu. Dan kita harus mengakui itu. Iya Tuhan, ternyata nggak mau Tuhan. Ternyata aku belum bisa melihat loh Tuhan. Ini tanganmu. Gitu. Saya juga kadang masih bertanya, Tuhan,
kok gini, kok lama, kok ini, gitu ya, gitu. Ngerti nggak ini? Ini tangannya Tuhan. Karena kepentingan Tuhan adalah membentuk kita jadi semakin serupa Kristus. Menghancurkan semua kekuatan-kekuatan manusia kita. Sampai mahkota itu upah nggak? Hasil dari semua pekerjaan, jadi lelah, pengabdian, ya kan? Itu aja dilemparkan di hadapan tahta. Gitu. Ada nggak yang kita anggap baik dari diri kita sendiri? Masih ada nggak yang disenangi orang dari diri kita? Wah, si ini memang baik sekali. Orang jadi kagum. Berkata terus, enggak. Orang kamu kenali sendiri. Apa yang alamiah, yang natural, yang jiwani di dirimu, yang membuat orang lain itu senang, suka berteman dengan kamu, kagum dengan kamu, bahkan, wah, bisa. Gitu. Apa? Ngerti nggak? Serahkan itu sama Tuhan. Karena Tuhan senang mengincar area-area yang masih tahan berdiri, yang masih kuat, benteng-benteng pertahanan yang masih kuat di hidup kita, itu yang mau dihancurkan. Bagian-bagian yang mulai remuk, mulai menyerah, mulai tunduk, nah dia sudah mulai ini. Dia akan gempur bagian-bagian yang sangat kuat di hidup kita. Apa itu? Nggak tahu. Setiap kita tahu. Pikiran, perasaan, kehendak, keterampilan, kecermatan, ketepatan, keramahan, apapun itu. Lahir dari jiwa kita. Karena daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Gitu. Dia akan dikagumi manusia. Tapi kalau diuji dengan api, mungkin itu jerami atau rumput kering. Gitu loh. Itu yang kadang membuat jiwa ini berontak. Tuhan, masa sih itu ya? Ini ya Tuhan ya. Itu. Masa sih Tuhan? Itu. Boleh sih Tuhan, itu ya. Ya. Saya baca ini, saya ngomong gini, Tuhan, baca ini 20 tahun yang lalu nggak ngerti. Saya baca ini 10 tahun yang lalu merasa ngerti, merasa sudah, dan saya baca lagi sekarang masih banyak yang belum, Tuhan. Gitu ya. Gitu. Masih banyak yang belum diremukkan, masih banyak yang belum aku relakan, masih banyak yang aku pegang dengan erat, masih banyak yang ya aku pertahankan, masih banyak yang aku sayangkan, masih banyak yang aku belum mau untuk ternyata untuk itu dipukul, diserahkan, dihancurkan, supaya Roh Kudus itu leluasa mengalir keluar dari manusia roh kita. Karena kalau dia mengalir keluar, gini, saya nggak apa-apa, saya sharing aja ya, gini. Kita perlu pengurapan. Kalau manusia rohmu belum mengalir keluar leluasa dan kamu melayani, sebenarnya itu bau daging di hadapan Tuhan. Tapi kalau ada pengurapan, itu di cover oleh pengurapan. Tapi itu keluar dari dalam enggak? Belum. Bergumul nih ya. Tapi kira-kira gitu, bisa nangkep ya. Kalau kita lakukan sendiri, jadi kalau ada pengurapan turun, itu nolong. Karena itu enggak bau daging di hadapan Tuhan. Ya kan? Pengurapan itu kan Roh Kudus sendiri. Jadi kita melayani di bawah pengurapan. Setelah melayani, pengurapannya nggak ada. Gitu. Hanya ketika melayani, supaya nggak bau daging. Tapi kalau itu dari bagian yang dipecahkan mengalir semua, dia mengalir keluar dari dalam, bukan hanya lewat, bukan hanya itu. Dia sudah menyebar semua, jadi sudah tercover. Bukan pengurapan yang turun dari atas hanya untuk pelayanan.
Nggak langsung. Proses Tuhan ini menghancurkan, meremukkan manusia jiwani kita ini nggak langsung. Ada yang dipukul sekali, blang gitu. Retak-retak mulai itu harus dikerjakan terus. Ada yang dikerjakan perlahan-lahan sampai satu titik dia dipukul dengan keras. Ya kan? Yakub dia dipukul dengan keras kapan? Waktu dia bergulat itu. Sampai ada tanda di tubuhnya, ya kan? Bahwa dia pincang, dia nggak bisa berjalan lagi dengan seperti sebelumnya setelah dia mengalami pemukulan, perjumpaan dengan Tuhan. Paulus ngomong begini, pada tubuhku ada tanda-tanda milik Kristus. Saya percaya begini, perjumpaan dengan Tuhan akan menyisakan satu di diri kita. Badannya, tangan ini pernah patah. Tadinya dia bisa bebas-bebas gini, tapi karena pernah patah, begitu sampai sini dia langsung nyeri. Dia jadi ingat bahwa dia pernah patah. Yakub setiap kali jalan dia ingat bahwa dia pernah dipukul oleh Tuhan. Gitu loh. Paulus setiap kali dia pasti ingat, ini ada yang Tuhan taruh di diriku. Tanda menandai perjumpaannya dengan Tuhan waktu di jalan ke Damsik itu. Yang sangat keras, yang kita tidak sadar, yang selama ini mungkin kita banggakan, andalkan, dan orang lain senangi dari hidup kita. Tapi Tuhan mau itu mengizinkan, kita merelakan. Kita nggak rela, Tuhan tetap mau mengerjakan sih. Cuman mundur terus gitu. Karena setiap kali dia mulai bentuk, kita Tuhan, kenapa kok gini-gini lagi? Ini baik loh Tuhan. Ini karena kita nggak bisa ngerti maksudnya, gitu loh. Kita hanya ada di level yang baik. Di level yang baik. Nih, saya cerita. Level yang baik gimana? Waktu Israel, Tuhan menampakkan diri di gunung itu, ngomong sama Musa. Dalam api yang menyala, dalam badai. Israel ngomong gini, Musa, Tuhan jangan ngomong lagi sama kami, nanti kami mati. Kalau dia ngomong lagi, kami mati. Terus Tuhan jawabnya apa? Baik. Baik permintaanmu itu. Itu baik. Kayak gitu. Padahal harusnya Israel mati nggak? Mati. Itu yang Tuhan mau. Kalau benih tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, dia tetap satu aja. Tapi dia nggak mau mati. Akibatnya, barang siapa mempertahankan nyawanya, kehilangan nyawanya, mati di padang gurun, nggak nyampe destininya kok. Gitu. Dia dikasih kesempatan nggak? Iya. Harusnya dihitung itu 3-4 bulan dia masuk ke Kanaan. Tapi karena Tuhan ngitung hatinya nggak tahan, mundur sampai 2 tahun. Kades Barnea ngirim 12 pengintai. Itu 2 tahun. Sampai akhirnya mereka muter-muter aja 38 tahun sampai mati dan nggak bisa masuk. Kenapa? Tuhan, jangan nanti kami mati. Musa aja, baik. Jadi kalau Tuhan ngomong, baik, itu enggak baik. Karena ada yang sempurna. Dia ngomong, baik. Dituruti loh, itu loh. Ya, itu yang nggak mudah. Jadi kalau saya ditanya, gimana? Tuhan aja memberi kebebasan, masa saya memaksa, ya kan? Dipertahankan, mau dihiasi, mau dipajang, mau dipoles, atau mau mengizinkan tangan Tuhan memukul bagian-bagian. Ini bukan hanya bagian yang lemah, yang jatuh, yang jahat, bukan. Ini seringkali bagian yang baik, yang dipuji orang, yang dikagumi orang dari diri kita, yang disenangi orang, yang membuat orang terberkati dengan hidupnya. Nanti apakah itu tidak akan ada? Ada, tapi orang bisa ngerti. Ada bekas seperti di pangkal pahanya Yakub yang sudah pernah dipukul Tuhan, gitu ya. Sehingga waktu lihat itu pun mereka tidak akan memuji itu. Akan merasakan Tuhan yang ngalir keluar, yang leluasa, Roh Kudus yang jamah mereka. Nah, saya suka Watchman ngomongnya gini, Roh Kudus itu kerjanya bukan kayak kilat. Kilat itu langsung nyambar, peng,
orang kena, gitu. Tidak butuh medium. Tapi Roh Kudus itu seperti listrik. Jadi kalau nggak ada kabelnya, ya dia nggak ngalir. Gitu. Kita ini kabelnya. Gitu. Tapi terbungkus, ya kan? Yang ngalirnya di dalam itu. Orang megangnya strom enggak, terbungkus rapat isolasi kok. Sampai kabelnya itu dikelupas. Ada nggak kuasanya di dalam itu? Ada. Roh yang sama yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Tapi dia seperti air di dalam botol ini. Nggak basah, nggak basah. Orang haus juga nggak akan dipuaskan, ya kan? Orang kotor juga nggak akan dibersihkan karena nggak bisa ngalir keluar, gitu. Gitu. Ngalir keluar, gitu. Itu sih. Dan itu seumur hidup. Bagian-bagian yang dipukul dengan keras. Ada yang bertahap-bertahap lalu baru dipukul. Perlu kita minta. Saya juga waktu dia ngomong gini, Madame Guyon itu seorang perempuan Prancis abad ke-18 tahun 1700-an. Dia ngomong gini, waktu tangan Tuhan itu sedang membentuk hidupmu, dia bilang, dia menciumi tangan itu, Tuhan, ini tanganmu, ini tanganmu. Adalah dosen pembimbingmu yang memberikan revisi berkali-kali, Tuhan, ini tanganmu. Terus berarti kok nggak kerjakan itu semuanya? Bukan. Kalau ada orang-orang menjengkelkan, orang-orang yang terus menghambat dan seperti itu, ya memang kita doakan sih hadapan ke Tuhan. Ketika dia ditengking nggak pergi, ketika dia dipatahkan tetap itu, gitu ya. Apakah kuasanya lebih besar dari kuasa kita untuk diperangi? Bukan. Gitu. Ada orang, keadaan, kejadian, pengalaman, situasi yang Tuhan tempatkan sama seperti benih itu. Kalau dia di dalam kantong, kalau dia di dalam plastik, kalau dia di dalam dompet, kenapa kok dia tidak tumbuh biji jagung itu jadi pohon jagung? Karena tidak ada situasi, keadaan, kelembapan, tekanan, gelapan yang diperlukan sebagai prasyarat untuk benih itu bisa tumbuh. Dia hanya satu benih. Itu sih. Ya. Sekali lagi, ya, ini bukan sesuatu yang bisa dikunyah sama orang lain. Ya, minta Roh Kudus ngajari, minta Roh Kudus ngajari. Karena seringkali yang dia minta untuk kita serahkan dan letakkan itu adalah apa yang dikagumi orang, disenangi orang, dipuji orang, dibanggakan, jadi berkat untuk banyak orang. Itu ya. Saya tidak berkata kita tidak melakukan itu lagi, bukan. Serahkan ke Tuhan. Serahkan ke Tuhan. Serahkan, izinkan. Dan minta Tuhan, ajari aku mengenali bahwa ini Engkau yang sedang mengerjakan hidupku. Ini tanganmu yang sedang mengerjakan hidupku. Ini Engkau, Tuhan, yang sedang mengerjakan hidupku. Hidupku bukannya aku lagi, hidupku. Bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi. Hidupku. Tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus, Yesus.
hidupku bukannya akulah, tapi Yesus dalam hidupku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalam hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus, Yesus hidup dalam hidupku, bukannya aku lagi, tapi Yesus dalam. Ya Tuhan, hidup, Yesus hidup dalam, bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus, hidup, Yesus hidup dalam hidupku, bukannya aku lagi, Yesus dalam. Coba dengar ini. Karena KOC nulis di statusnya, jadi saya tuh tiba-tiba tadi diingetin gitu. Kalian kalau sudah baca kemarin, KOC salah ngirim file waktu mau ujian proposal gitu ya. Ternyata file yang belum diedit itulah yang dikirim. Kalau kalian kenal KOC, dia tidak akan melakukan itu. Dia akan melakukan dengan sangat hati-hati supaya orang tidak tahu apa bagian-bagian yang salah ketik, salah tulis, salah format semuanya dalam hidup. Meskipun itu bukan berarti kita membenarkan, oh ya sembrono, enggak. Tapi kalau Tuhan izinkan itu terjadi, karena dia mau memukul satu bagian dalam hidupnya yang mungkin kalau dia lakukan dengan itu, semua akan rapi, hebat, bagus, dan mengeluarkan pujian. Gitu. Tapi Tuhan mau supaya dari bagian itu ada yang dipukul, taklukan, ditundukkan. Karena kalau dia ditanya, pasti tidak akan mau mengirimkan bagian itu, tidak rela. Ya, untuk melihat orang lain, melihat bagian-bagiannya belum sempurna, belum final, belum itu. Nah, itu, ya, itu tangan Tuhan loh. Kalau kita bisa lihat apa yang mau Tuhan bentuk di situ, ada bagian-bagian yang, ya Tuhan, ya Tuhan, ada kerendahan hati yang muncul, ya kan? Ada kesadaran bahwa bukan beban-beban yang mengikat, bahwa harus semuanya benar dulu, baik dulu. Nanti kalau kamu sampai ke titik-titik itu dalam hidupmu, jangan heran kalau ada orang lain bilang begini, harusnya minyak wangi ini bisa dijual sekian ratus dinar dan dipakai untuk menolong orang miskin. Dia ngomongin begitu. Kenapa kamu tidak pakai gelarmu? Sekolah sudah jauh-jauh mahal-mahal. Kenapa jadi gembala kampus di STT lagi? Siapa yang ngomong itu? Ketua sinode lah, doktor lah, dosen-dosen saya lah. Waktu kamu sedang dipecahkan oleh Tuhan supaya yang harum
Yesus yang di dalammu mengalir keluar, apakah orang lain akan paham dan memuji kamu? Enggak. Orang nggak akan ngerti. Tapi Tuhan disenangkan dengan itu. Dan kamu tahu di manusia rohmu bahwa Tuhan, kamu sedang sepakat dengan surga. Di rohmu kamu sedang bergetar waktu surga itu getarannya, frekuensinya sama. Frekuensinya sama di roh. Karena itu tidak di jiwa. Itu di roh. Ya. Itu sih.